Alasanku bikin video orang masuk dari belakang secara ilegal, baik pulang maupun pergi, supaya untuk pembelajaran para TKI yang di Malaysia itu, atau para calon-calon TKI yang akan berangkat dari Indonesia. Jadi kan mereka itu supaya jangan lewat secara ilegal. Karena seperti itulah sulitnya, seperti itulah bahayanya yang sangat menantang. Makanya lah saya buat seperti itu. Saya tunjukkan begitu susah ngerinya berangkat secara ilegal itu. Kalian harus bisa bayangkan seperti apa ngerinya laut itu. Kalau orang yang tidak paham dengan keadaan laut, itu bisa menangis. Anak istri di rumah ingat. Karena resiko kematian di samping kiri kanan kita. Bahaya yang terus mengintai itu ada di sekeliling kita. Nah, jadi makanya lah saya berikan, atau bahkan untuk para TKI yang di Malaysia ingin pulang ke Indonesia, kalau kamu bisa jalan terang, lewatlah jalan terang. Karena jalan secara ilegal ini sangat bahaya, riskan. Nah, apalagi resiko kerampokan, kan pemerasan di jalan itu sangat banyak. Karena TKI ini rata-rata kalau dia udah di Malaysia, menetap lama di Malaysia, kadang-kadang pulang ke Indonesia pun dia masih trauma, masih seolah-olah asal melihat adanya instansi atau melihat adanya polisi Indonesia, itu seolah dia pun udah takut. Banyak saya bawa TKI seperti itu. Nah, dan saya pun juga memberitahukan juga kepada audiens encik-encik, puan-puan yang dari Malaysia, saya buat seperti ini nih. Kenapa saya buat? Yaitu untuk memberikan pelajaran, memberikan peringatan kepada TKI kami di Indonesia. Dan mengapa saya berani membuat cerita seperti ini? Karena apa yang saya ceritakan itu, apa yang saya kisahkan sejarah lama itu sudah berlangsung 25 sampai 27 tahun yang lalu. Jadi walaupun ini sejarah yang dianggap ilegal, itu secara hukum, baik secara hukum Indonesia ataupun hukum Malaysia, waktu 27 tahun ini sudah dianggap kadaluarsa, sudah tidak bisa lagi dipermasalahkan, sudah tidak bisa lagi diangkat ke ranah hukum karena waktunya sudah kadaluarsa. Jadi andai kata pun ada barang bukti, andai kata pun ada tempat yang menyangkut dengan apa yang disebutkan itu semua sudah hilang semua. Dan mungkin pun nama tempat yang saya sebutkan ada juga yang sudah berganti nama, sudah berganti kondisi, situasinya sudah berubah, bahkan geografis pun, apalagi pantai-pantai semenanjung yang namanya dia tempat berlabuhnya ombak dan kembali lagi abrasi, itu sangat mungkin terjadi. Jadi secara geografis pasti sudah banyak berubah, sudah banyak perubahan-perubahannya. Itu alasan saya mengapa saya berani menceritakan cerita-cerita yang berbahaya dan berbau hal-hal yang melanggar hukum begitu. Nah, itu alasannya. Jadi ini sudah kadaluarsa. Dan mungkin pun cerita saya ini, saya yakin banyak dijadikan bahan pertimbangan. Pasti yang nonton dari Malaysia ini pun ada salah satunya, entah polis atau apapun, banyak. Ini bagus, masukan bagus buat negara Malaysia. Karena dengan teknik ataupun cerita saya bagaimana orang masuk itu, bagaimana penyeludup itu bisa masuk ke negara Malaysia, dengan saya ceritakan seperti ini, Malaysia bisa mengambil pelajaran. Oh, berarti di sini kelemahannya. Oh, berarti di sini kelemahannya. Nah, jadi PDRM bisa membuat masukan dan dia bisa membuat mana celah-celah yang lemah itu bisa mereka perbaiki. Kan begitu?
Jadi untuk menjaga penyeludup yang akan datang yang mungkin lebih mengerikan lagi. Kalau dulu penyeludup itu cuman masuknya hanya manusia yang dimasukkan, kalau sekarang narkoba. Kalau Indonesia bilang narkoba, kalau di Malaysia bilang dadah, sabu. Jadi sabu masuknya ini kan dari jalan-jalan tikus, masuk dari perairan-perairan pantai. Nah, masuknya dari hutan-hutan bakau itu. Nah, di sini dengan banyaknya encik-encik, puan-puan melihat video saya ini, itu akan bisa menjadi pertimbangan di mana-mana yang lemah. Pantai-pantai mana aja yang lemah. Mengapa? Sebegitu mudahnya penyeludup masuk ke daratan Malaysia. Nah, jadi kan ini ada gunanya kan? Cerita saya ini, sejarah saya ini ada gunanya. Nah, jadi encik-encik, puan-puan, tak usah khawatir, tak usah takut. Selama saya di Malaysia itu tidak pernah melakukan jenayah apapun. Jadi yang saya lakukan hanya mungkin jenayah ini jenayah ringan yang saya buat ini, memasukkan tenaga kerja, membantu orang masuk, dan memanusiakan TKI ilegal. Karena pengurusan TKI ilegal itu seperti saya ceritakan, mereka kadang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pengurus-pengurusnya. Cara berangkat yang menyiksa mereka, di dalam mereka kelaparan, dilempar ke hutan, kadang ditinggalkan sampai mereka tidak ada penolong. Tuh yang saya bilang tadi, daerah pantai sana yang angker, itu yang angker tuh memang banyak TKI yang ditinggalkan, banyak TKI yang ditelantarkan. Nah, jadi karena mereka sudah lapar, jalan di situ di eh, di daerah hutan bakau itu tidak ada jalan daratnya, yang ada jalan laut. Karena mereka sudah lapar, karena mereka sudah haus, mereka sudah takut, maka timbullah rasa nekat, timbul keberanian. Mereka ambil apa saja yang ada untuk buat pelampung. Untuk buat pelampung, ada botol-botol mineral dia ambil, dia gandeng, ikat-ikat, apa saja yang bisa terapung. Orang itu ikat, mereka nekat nyebrang ke depan sana. Karena di depan sana itu pelabuhan kargo. Itu berenang beramai-ramai, kadang kayu mereka pegang. Demi menyelamatkan nyawa. Disitulah banyak kejadian yang luar biasa. Kadang-kadang mereka belum sampai, itu tanker berlewatan. Kargo-kargo Panama besar-besar lewat aja. Nah, kan seperti itu. Jadi, ini pun masukan juga untuk negara Malaysia kan. Seperti itulah masih longgarnya bisa dimasuki celah-celah pantai-pantai. Nah, seperti itu. Itu makanya saya berani juga memberikan video-video seperti ini, karena ini memang saya anggap baik untuk Indonesia, baik untuk Malaysia. Dan setelah saya buat konten ini, ada juga beberapa orang yang menelpon saya, menginbox saya, bertanya tentang bagaimana Malaysia. Pak, saya mau masuk Malaysia, Pak, bisa bantu saya enggak? Gini, gini, gini. Dan bagaimana Pak, ada yang menawarkan saya paspor udah ada, ongkos udah ada, selain itu duit ini dia minta ini. Saya bilang jangan, itu agensi. Agensi ini pun ada yang betul, ada yang tak betul. Agensi ini bahasa Malaysia, agensi, agen. Bahasa Indonesia apa? Calo. Kita tahu kan kayak mana calo? Nah, seperti itulah. Calo ini adalah perantara. Kadang-kadang perantara yang bukan resmi. Perantara yang dia menyalurkan kepada yang kadang-kadang bisa betul, bisa tak betul. Kadang-kadang bisa menyusahkan kita. Nah, seperti itu. Banyak udah nelpon saya. Pak, ini gini, 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 macam mana tentang Malaysia, begini, begitu. Saya sebutkan, Malaysia sudah tidak seperti dulu. Pekerjaan sulit. Memang ada juga yang tak sulit bagi mereka yang mungkin sedang channelnya bagus, ya kan? Mungkin di tempat kerjanya memang kebetulan dapat tempat yang nyaman, relasinya bagus. Tapi tak semua macam itu. Bisa dikatakan dalam 100 paling-paling adalah 10. 90-nya ini lebih susah. Mereka masuk kadang kerjaan nggak ada, udah tinggallah di Malaysia. Baru masuk nih, numpanglah di tempat saudara atau kawan. Kadang-kadang seminggu, kadang sebulan belum dapat kerja.
Jadi ini menyusahkan kawannya. Temannya itu tentu harus memberikan dia rokok, makan, keperluan dia sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi tidak seperti dulu. Sekarang ini sudah sulit kali. Nah, bahkan di tempatku ini banyak berangkat ke Malaysia, dapat berapa-berapa bulan pulang. Karena melihat keadaannya seperti itu. Nah, jadi begitu juga perempuan, apalagi perempuan yang rawan penjualan perempuan, penjualan orang itu wanita, perempuan. Agensi asal udah dapat perempuan, dia antarkan aja pada majikan-majikan, dia udah bisa ngambil gaji sama majikan itu 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan. Dijual namanya. Dibawanya ada yang kadang modelnya dibiayai dari kampung. Dibiayai. Yang biaya kadang perai-perai ini lagi gratis-gratisan ini lagi yang harus hati-hati. Sampai di Malaysia diarahkannya ke kerja kantin, restoran, atau kedai-kedai, atau rumah tangga yang kebanyakan. Kita diarahkan langsung diberikan pada orang yang memerlukan pekerja rumah tangga. Si agent nih, calo tadi, dia ambil gaji 6 bulan untuk keperluan dia. Dia ambil ganti sebagai gantinya. Ongkos atau apapun. Kadang udah lebih dari ongkos lagi. Sehingga orang yang kerja tadi ini, yang diarahkan kepada agent nih, kerjalah. Rupanya gaji nggak ada. Cuma dapat makan aja. Selama 6 bulan. Nah, itu makanya banyak kejadian udah nggak tahan gini gitu. Alhasil si pekerja ini lari dari majikan, lari membabi buta kemana-mana pun. Ya kalau kadang nasib ketangkap polisi duluan, kadang-kadang dia lari di mana nampaknya ada orang Indonesia atau apa, dia minta kerja di situ, macam lah. Nah, jadi kalau tentang penjualan orang, yang paling rawan itu perempuan. Hati-hati, perempuan ini yang paling rawan, yang paling selalu kena jual ini. Karena lapangan kerja itu lebih banyak di perempuan. Cleaning service, itu ya perempuan juga. Banyak. Nah, jadi dengan ada dengan adanya konten seperti ini, kita bisa berbagi, orang-orang pun bisa bertanya sama saya. Dan alhamdulillah, saya buat edukasi tentang sawit ini, ada juga dari luar negeri yang nelpon saya. Beberapa orang dari luar negeri nelpon saya, tanya informasi seperti sawit. Dan dia ingin beralih dari usaha yang aman itu, dia yakin sawit, dia menghubungi saya. Alhamdulillah, udah banyak yang menghubungi saya. Inilah konten yang saya buat sekarang ini. Nah, jadi itu alasan saya untuk membuat konten ini. Oke ya, itu dulu ya. Lain kali kita cerita lagi. Jangan lupa, aku udah buat channel YouTube loh. Nama channelnya itu Suryanto N9N. Dukung aku, subscriber, jangan ditonton aja, like-nya, subscribernya. Karena semua apa yang sudah saya buat nih, konten ini saya bawa ke YouTube semua, saya kumpulkan. Sekarang sudah ada 28 video. Jadi aku minta bantu-bantu kalian juga, kawan-kawan di FB Pro, bahkan FB biasa, teman-teman. Dan audiensku ini nampaknya pun banyak juga orang kita Malaysia. Salam Malaysia. Bantu saya like dan subscriber dalam channel YouTube saya, Suryanto N9N. Oke. Makasih.